itu adalah Gibran, kemudian Kaskus, itu yang kemarin disinggung juga oleh Mas Hersu. Ini ada apa sih kok Gibran dan Kaskus ini masih tetap ramai Mas Hersu? Masih Karena rame ya. rupanya Hmm. masih rame karena memang ada yang ngedive, dive itu artinya menyelam gitu ya. Menyelam atau tukang gali gitu ya. Iya, tukang gali gitu, digger gitu kan. Jadi seperti yang terjadi pada Pramono Anung, di mana tweet-tweetnya pada tahun 2010 itu muncul kembali begitu, dan juga terjadi pada Ridwan Kamil di mana tweetnya yang sudah sekitar 13 tahun, 12 tahun yang lalu itu muncul kembali. Begitu juga dengan Gibran. Ini tweetnya dari tahun 2009 ya, ketika itu dia masih mungkin masih belajar di Singapura. 2009, 2010, 2011 sampai 13 itu rame, tapi kemudian dia rupanya lupa passwordnya. Nah, itu kemudian 2013 dia membuat akun baru begitu, dan kemudian rame lagi tahun 2018, 2019. Hmm. Maksudnya rame itu adalah dia banyak posting-posting. Nah, pada tahun-tahun terakhir itu dia sudah mulai memosting politik begitu Mas Ersu, dan ini menjadi keterkejutan lah gitu, kekagetan. Saya ikut kaget walaupun saya pada Twitternya Gibran atau akun X-nya itu saya sering mengikuti, dan itu kan memang sering nyeleneh ya Mas Ersu. Hmm. Tapi ini lebih-lebih lagi begitu ya. Jadi sangat-sangat vulgar gitu, apalagi tulisannya tentang Pak Prabowo dan keluarga. Ada Ah, itu cemburu. dia. Mungkin kalau Pak Prabowo sempat ada yang ngasih tahu terus tunjukin aja ke Gibran, ini maksudnya apa ya? Gitu. Gitu ya. Iya iya, ini apa yang terjadi mungkin begitu kan, Pak Prabowo mungkin ya, ini yang akan menjadi wakil presiden saya, yang Nah, jika pasti terjadi Pak Prabowo apa-apa akan meralat pernyataannya. ya. Nggak salah kan pilihan saya. Pak Prabowo begitu dapat itu diberi data-data tentang bagaimana Gibran mengolok-olok Pak Prabowo di belakangnya, walaupun itu di masa lalu itu, saya kira Pak Prabowo akan ternyata saya salah milih wakilnya, gitu ya. Hmm. Iya ya, tapi selain itu kita juga akan membahas soal sikap dari MK ya Mas Irsu yang sepertinya tidak MK, tersentuh. MK atau KPK? Maksudnya KPK, Hmm. sikap dari KPK. Hmm. Sikap dari KPK yang sudah jelas begitu, sepertinya tidak akan tersentuh itu kasus private jet dari Ya selama Kaisang. selama Pak Jokowi masih jadi presiden, saya kira Ya, gitu. Itu untuk soal saat soal waktu itulah. kan kita tahu lah KPK ini kan cemen, ini kan KPK ini kan permainan penguasa aja kan sebenarnya begitu kan. Jadi dipakai untuk menghajar lawan-lawan politiknya pemerintah dan tapi melindungi eh, ya orang yang jadi bagian pemerintah, apalagi kalau anaknya penguasa kan gitu ya, Mbak Ki. Iya, betul. Karena kalau dulu dia kan menjadi lembaga independen, bukan di bawah Yes. presiden. Kemudian That's right. berdasarkan revisi Undang-Undang KPK, dia menjadi bagian dari eksekutif di bawah presiden, dan Yes. bahkan pegawainya juga diubah menjadi ASN begitu kan. Ya, Nah, ya. ini selain soal itu juga eh, KPK ini kan menantang begitu sepertinya Mas Yesu ya, kesannya bahwa eh, untuk kasus Kaisang itu dia tidak bisa di ini karena dia bukan penyelenggara negara, jadi tidak akan diperiksa karena dia bukan penyelenggara negara. Dan soal gratifikasi, kalau dia merasa bahwa itu ada konflik of interest, dipersilakan untuk melapor seperti itu. Gitu ya. Kocak banget nih sih. Kayak Banget. Nah, ini kemudian Mas Ersu ini dijawab telak ya oleh keadaan, dijawab telak oleh apa semesta begitu. Karena kemudian muncul postingan gitu atau fakta-fakta baru bahwa ternyata Bobby dan Kahiyang itu kedapatan menaiki private jet, dan diindikasikan, diduga private jet itu adalah milik seorang pengusaha besar lah di Medan, dan juga terindikasi bahwa dia adalah juga pengusaha tambang begitu. Dan kita tahu kan Bobby dan Kahiyang ini kan beberapa waktu lalu begitu disinyalir memiliki perusahaan tambang di Halmahera yang disebut sebagai Blok Medan begitu Mas Hersu. Ya, jadi ini apakah KPK ini masih akan tidak memeriksa? Ini private jet dinaiki oleh penyelenggara negara loh. Bobby kan saya penyelenggara kira negara. saya kira KPK bisa menjawab, tapi itu kan terjadi bukan di Jawa, itu kan di Sumatera, jadi nggak berlaku juga itu, Mbak. Itu. Kenapa? Karena ini mantunya Raja Jawa, Ya, tapi berkuasa iya. di Mbak ya, Medan karena begitu. menantunya Raja Jawa, tapi dia tinggalnya di Sumatera, jadi nggak berlaku gitu. Udahlah, KPK jangan jangan Tapi, terlalu tapi berharap lah gitu ya. Tapi private jet ini Mas Hersu, kedapatan ada di Jawa. Pada Oh, bulan oh kedapatan Desember, di Jawa. Hmm. kedapatan ada di Solo. Oh Itu pada gitu. bulan.
pada bulan Desember Mhm. begitu, yang terindikasi Desembernya itu adalah kemungkinan dia menghadiri perkawinan dari adiknya, yaitu perkawinan Kaisang yang Oh, terjadi saya pada kira bisa bulan dijawab Desember. karena itu bukan dipakai untuk dinas, tapi dipakai untuk acara keluarga. Jadi itu di luar Iya. kedinasan. Pokoknya bisa lah dijawab itu Mbak. Jadi Nah, pokoknya selalu ada jawaban begitu ya ada untuk dong gitu. nanti kita lihat fakta-faktanya seperti Yes. apa. Oke, mari kita mulai. Dari mana kita mau mulainya ini? Mungkin dari Anies dulu ya, karena Ya, sebenarnya Anies ini sudah memposting apa keterangannya itu kemarin, tapi kan kita tapping sebelum ada keterangan Anies tersebut begitu. Gimana menurut pendapat Mas Herso? iya. Kalau Anies ini saya kira memang seperti apa ya? Kalau dia memang masih tetap minat di politik, saya kira memang jalan yang terbaik buat dia itu ya dia membangun partai politik. Dan sebenarnya kemudian kan orang banyak melihat bahwa sekarang kita sulit berharap dengan partai politik. Kan banyak orang yang sudah kecewa gitu karena ya memang karena biaya politik yang sangat mahal itu kemudian kan partai politik itu terjerat dengan deal-deal dengan para pengusaha ya dengan para oligarki taipan oligarki gitu ya. Tetapi sebenarnya menurut saya bukan hanya karena politik mahal tapi juga karena gaya hidup dari para penguasa kita itu juga apa bermewah-mewahan. Kedua memang etikanya itu rata-rata mereka itu kan kalau untuk jadi partai politik itu semata-mata hanya mengejar kekuasaan itu sendiri dan setelah mereka berkuasa ya mereka ingin bermewah-mewah dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaannya itu gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita ingat ya pada waktu pemilu lalu dengan Anies waktu menjadi calon presiden itu kan dia menghadirkan satu situasi yang selama ini katanya kan udah baku katanya kalau untuk kampanye itu masih pengerahan massa begitu ya itu kan berarti ada money politiknya ada bagi-bagi kaos ada joget-joget dan kan oleh Anies waktu itu diubah juga ya dan metodenya itu kemudian partisipatoris gitu ya dan kemudian dialog dan anak-anak itu kan datang kalau diselenggarakan di sebuah kafe atau apa mereka mau bayar sendiri kan gitu jadi sebenarnya Mhm. itu saya kira mungkin itu bisa diadopsi di dalam politik nanti jadi seperti apa lebih partisipatoris begitu ya share-nya dan juga terbukti kan kemarin para pendukung Anies itu bukan orang yang dimobilisasi ya saya ingat apa Project All ya All Pami Project ya Betul. waktu itu ya Iya, all ya gold project. ya itu kan mereka justru malah membiayai kan kampanye-kampanye dan sebagainya saya kira ini punya potensi jadi kalau Anies bangun partai politik asal ketat saja karena pasti dipastikan kalau ini nanti karena arusnya besar itu pasti petualang-petualang juga akan banyak masuk. Jadi bisa lebih diseleksi gitu. Dan ini menarik menurut saya kalau itu bisa dilakukan. Jadi ada semacam eh, tawaran baru gitu terhadap cara berpolitik ya. Kemarin kan kreatif gitu. Saya kan sempat tanya waktu itu sama beberapa timnya itu gimana tuh kayak 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 model apa model Desak Anies itu. Ya mereka bilang memang ada timnya yang mereka sebutnya tim buah barang itu, tapi mereka tidak pernah melakukan mobilisasi massa begitu. Mereka hanya menyediakan tempat dan memastikan mendatangkan Anies dan kemudian malah mereka berduyun-duyun dan paling mendaftar itu bahkan sampai sampai ada kuotanya itu antri nggak semua bisa ikut hadir situ karena keterbatasan tempat gitu loh. Kan menarik sebenarnya pola semacam itu. Jadi saya sih menurut saya termasuk saya yang mendorong sebenarnya. Saya bersama Bung Rocky Gerung mendorong kalau Anies mau terus di dunia politik ya dia harus membangun partai politiknya sendiri karena ya kalau dia nyebut bahwa ini kan kalau kalau Anies mencatatkan ya karena disandra semua jadi nggak berani gimana ya lebih baik bikin partai politik sendiri. Tapi kalau Tom Lembong kan bilang daripada berlayar dengan bajak laut lebih baik nggak berlayar gitu. Sebenarnya ini nggak boleh nih politik kalau nanti Tom Lembong jadi politisi ngomongin seperti itu kan. Kalau sekarang mungkin boleh ya dia masih ngomong seperti itu. Tapi realitasnya seperti itu memang kan gitu. Dan itu kan kemarin apa ya itu yang saya sebut the end justified the means gitu ya artinya ya kan artinya bahwa tujuan itu caranya itu nanti dihitung dari hasilnya gitu. Saya kira kemarin sebenarnya itu yang coba dilakukan oleh Anies dengan PDIP walaupun banyak orang yang berkerut keningnya loh kok akhirnya koalisi dengan PDIP gitu kan padahal kan itu sebenarnya secara kutubnya dan secara value-nya juga berbeda. Tapi orang kan kemudian mendefinisikan karena ada kepentingan lebih besar, jadi dia oh, nggak apa-apa bergabung dengan PDIP. Tapi bahwa ketika kemudian dia nggak jadi dengan PDIP kan banyak sekali yang juga bersyukur karena bagaimanapun juga kan PDIP itu tidak bisa lepas tangan dari situasi di Indonesia politik seperti sekarang ini Iya. karena peran dari PDIP gitu loh.
Dan kemudian dia menuai hasilnya sekarang justru dikerdilkan oleh kader yang dibesarkan gitu. Jadi mereka banyak juga khawatir nih kalau kemudian Anies bergabung dengan PDIP dan banyak sekali kan daihatnya Anies ini nggak peduli dengan partainya apa saja, pokoknya kalau dukung Anies mereka akan pindah dan kemudian tiba-tiba PDIP memetik kemenangan besar, itu kan ini juga berbahaya juga nanti bisa kembali lagi seperti era sekarang ini gitu ketika PDI berkuasa. Sama juga ketika apalagi di Jawa Barat ya, kalau Jawa Barat kemarin pasti banyak orang yang merutkan kening apakah Anies ini cuma cari kerjaan aja, cari apa jabatan saja gitu. Dan bagi PDIP kalau kemarin itu dia bisa menggait Anies mendukung di Jawa Barat, mereka untung banyak gitu kan, dapat di Jawa Barat dia dapat tokoh kuat, terus di Jakarta ya mau nggak mau akan terkena orang pendukung Anies akan tetap mendukung PDIP kan jadinya kan gitu. Jadi sebenarnya itu putusan yang paling bagus lah, Anies tidak batal dan kemudian gagal dan kemudian dia memikirkan untuk membangun partai politik. Itu sih kalau saya perspektif saya seperti itu Mbak Agi. Iya, kalau saya melihatnya lebih kepada masalah teknis ya, karena seringkali kalau partai baru itu gagalnya adalah karena dia tidak memenuhi Oh, misalnya ketentuan verifikasinya. Oh iya ya, iya, itu teknisnya ya, misalnya teknisnya. Ya. DPD ya, DPC apa dan sebagainya. Saya rasa kalau Anies apa namanya membangun sebuah ormas katakanlah ya seperti jalan dari Nasdem dulu kemudian Hmm. diubah menjadi partai sesudah itu menjadi makin lebih besar di daerah-daerah begitu. Saya rasa ini akan berkembang dengan lebih cepat daripada Oh Nasdem ya, atau partai baru ya. dibentuk. Karena begitu dia mengumumkan begitu ya, karena Hmm. kita sudah banyak sekali volunteer, Hmm. baik itu apa di pusat dan di daerah dan banyak sekali volunteer itu yang memang tidak aspirasinya tidak terserap begitu kan. Hmm. Jadi begitu saya rasa begitu diumumkan siapa yang rumahnya bersedia untuk dijadikan Hmm. kantor DPD, siapa yang Hmm. bersedia Hmm. dijadikan kantor DPC Perubahan katakanlah misalnya partainya adalah Partai Perubahan. Setelah itu saya rasa akan banyak sekali yang akan mendaftar dan malah rebutan. Dan Hmm. kalau melihat situasi kemarin pada saat Pilpres 2024 ini, misalnya humanis gitu kan, selain all Hmm. all project All ya, atau Farming proyek Project. Ya. buru hantu begitu ya, karena Anies ini kan seorang pemikir literasinya sangat mumpuni begitu sehingga ibaratkan sebagai burung hantu begitu lambang dari ilmu pengetahuan. Nah, saya rasa pun itu akan bergerak dengan sangat cepat mobilisasi dari anak-anak ini Mas Hersu. Makanya kemudian tidak heran kalau Golkar pun saat ini dia meminta kepada Suswono ini dalam hal ini untuk pilkada di Jakarta ya, itu Golkar sudah meminta kepada Suswono agar mengajak basis PKS pendukung Anies begitu kan, basis PKS pendukung Anies supaya memilih Ridwan Kamil. Nah, ini sudah menjadi bahan olok-olok Mas Hersu. Ya. Contohnya misalnya di salah satu akun di situ ditulis, anak-anak Abah khususnya di Jakarta, komen mereka selalu bilang Abah ngemis-ngemis ke partai. Sekarang partai-partai butuh suara kalian. Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Selamat berjuang anak Abah. Jadi anak Abah ini yang jumlahnya mungkin jutaan, Mas Hersu, ini seringkali menjadi olok-olok. Setiap kali, bahkan bukan anak Abah pun gitu ya, setiap kali ada pembelaan atau mereka yang tidak menyukai politik dinasti selalu dikatakan anak Abah. Bahkan even mereka mengatakan begini, saya itu pendukung 02, tapi saya tidak suka politik dinastinya Pak Jokowi. Itu tetap dikategorikan sebagai anak abah. Mereka mualaf menjadi anak abah. Jadi ini memang Ya. keterbelahan seperti itu kan seharusnya tidak boleh ada. Begitu ini sudah selesai ya kita yang hitam ya hitam, putih ya putih kita melihatnya begitu. Hmm. Tapi seringkali dikatakan seperti itu. Jadi Pak Anies kalau seandainya Anda ini akan membentuk sebuah partai, saya rasa partai ini akan menjadi partai yang paling cepat Yes. memiliki Ya. cabang gitu DPD, bahkan mungkin DPC juga rebutan begitu ya Mas Hersu. Dan seperti halnya dulu kita ketika ingin memproklamasikan kemerdekaan kita, kemudian Hmm. ada seorang keturunan Arab gitu yang memberikan rumah dan tanahnya sebagai tempat proklamasi dan sampai sekarang kan dihibahkan itu Mas Hersu sebagai Keluarga museum. Martak gitu ya. Ya, keluarga Iya, Martak. keluarga Martak dari keturunannya sekarang yang kita kenal adalah Pak Yusuf Martak begitu ya, salah Ya. satu pengusaha besar yang juga sebagai ustadz begitu. Nah, ini juga saya rasa akan banyak yang mengibahkan Mas Oh ya, Hersu, pasti. mengibahkan untuk partai perubahan tersebut gitu. Iya, karena kan ya dalam konten saya tadi malam juga saya sebutkan bahwa di Indonesia itu sebenarnya kalau bangun partai politik itu satu adalah popularitas figur ya, ketokohan gitu ya.
Yang kedua tentu ada soal finansialnya, ya, modal kapital itu harus besar begitu. Nah, Anies itu dari sisi figur kuat ya. Saya kira mungkin ini mengingatkan kita pada SBY atau bahkan Prabowo begitu yang punya figur yang kuat gitu, dan Anies lebih ke anak muda begitu. Terus kedua dari sisi tadi segmentasi yang sudah terbentuk, karena jadi makanya saya menyebut bahwa proses pemilu kemarin ketika nanti dia kalah dan sebagainya itu membuat dia sudah punya basis konstituen sendiri kan begitu Mbak Aki ya. Ya. Terus berikutnya lagi adalah soal kapital itu bisa dengan voluntary yang bisa dilakukan kan sebenarnya. Dalam kasus ini dulu di masa dulu itu ada namanya PKS ya, kan PKS itu kader-kadernya dulu sangat sangat militan yang disebut Galibu ya, gerakan 5.000 gitu kan, mereka jadi merambat terus, tapi kan bedanya dia nih partai kader gitu yang tadinya gerakan dakwah, jadi lama sekali prosesnya kan, apalagi mereka segmented. Kalau Anies itu kan tidak segmented, dia bisa dari berbagai kalangan gitu, dan lintas etnis, lintas agama bisa masuk di situ gitu loh Mbak Agi. Jadi ya ini akan lebih cepat gitu. Makanya saya bilang begini, pada pemilu lalu, Pilpres lalu itu Anies Caimin mendapatkan suara itu 41,9%, 41,9 juta suara ya Mbak Agi ya. Itu pun udah dicurangi habis-habisan itu. Ya katakanlah tetap kita pegang itu. Kalau 25% saja gitu ya, karena mungkin ada yang tetap lari ke partai. Ya bisa dihitung kalau 10 juta itu besar sekali. Udah itu bisa 5 besar partai begitu. Itu paling kecil ya diambil 25% begitu. Nah, saya kira pernyataan Anies ini juga dengan dia menyatakan akan bikin ormas satu partai itu kemudian mencegah pendukung-pendukung Anies yang galau pada pilkada yang akan datang itu. Jadi saya kira mungkin nanti akan gerakan untuk mencoblos semua, kan mereka tidak mau golput ya, mereka tidak mau datang, ada yang menyerukan golput atau coblos semua, tapi banyak yang menyatakan akan coblos semua untuk menunjukkan bahwa itu adalah kita, itu identitas dari pendukung Anies. Saya kira ini makin mantap gerakan itu gitu, mereka akan firm, oke, sekarang gue coblos semua, gue nunggu partai yang dibentuk oleh Anies gitu loh, yang jadi yang kita bayangkan akan terjadi semacam itu Mbak Aki. Iya betul. Mungkin musuh begitu ya dalam tanda kutip nanti adalah Menkumham gitu ya yang akan bersama KPU begitu kan untuk memverifikasi keberadaan partai ini dan juga legalitasnya ketika mungkin membentuk dulu dan sebagainya begitu kan. Ya itu yang harus dihadapi. Bisa di take over Mbak. Itu ada cara yang sama dengan kayak Perindo. Perindo kan juga tidak melakukan itu, dia bisa mengambil dari partai yang sudah ada. Jadi bisa betul. Di rebranding partai-partai itu, ya. Partai yang ada kemudian di rebrand gitu ya. Jadi saya kira itu bukan bisalah diakali, dan saya kira kalau kayak Perindo kan beli gitu ya partainya ya. Kalau ini saya kira nggak perlu beli, dia bisa ngambil partai-partai yang lalu dan kemudian juga justru di merger, katakanlah partai buruh misalnya gitu yang kemarin juga sudah ikut, kan berarti kan dia sudah lolos verifikasi kan Mbak, tinggal di rebrand dan sekalian masa buruhnya gabung di situ, karena buruh kan kemarin termasuk yang akan mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta. Jadi saya kira secara teknis dan saya kira polanya Pak Prabowo nggak akan terlalu separah Pak Jokowi juga, meskipun kita tahu Pak Prabowo juga punya kepentingan, karena kan Pak Prabowo bagaimanapun juga tetap ingin 2 periode kan gitu, dan kalau ada Anies masuk di dalam kancah politik kan itu akan jadi persaingan juga dengan Pak Prabowo gitu. Dan dunianya saya akan berubah, saya kira tidak, ini kan aneh banget kan apa yang dilakukan oleh Mulyono dan keluarganya ini dalam situasi dunia tengah berubah semacam ini, tiba-tiba mereka mengajak kita kembali ke zaman batu kan gitu ya. Ya kan? Ya, tapi saya melihat saya melihat jangan ambil partai buruh ya, karena ini memang bukan, kalau saya melihat karakternya tidak stabil begitu ya. Mungkin karena faktor juga Said Iqbal begitu sebagai presiden partai buruh. Hanya ininya Mbak, ini kan juga hanya partainya, bukan struktur yang diambil Pak. Gitu loh. Yang kan kita Iya betul. Kan kita tahu. Iya, tapi kalau untuk Said Iqbal kita kan tahu betul. Itu hanya contoh betul, tapi harus hati-hati untuk mengambil partai juga begitu ya. Jadi kalau saya rasa lebih baik ya kan Mbak. Nah, betul. Atau bergabung dengan partai umat itu lebih ideologisnya lebih nyambung begitu ya. Nah, ini jangan ideologis kemarin jangan dikaitkan dengan ideologis juga Mbak, itu segmented itu kalau dikaitkan dengan ideologi. Yang partai lebih terbuka mungkin ya. Tapi saya rasa partai umat walaupun ideologisnya adalah keadilan kalau saya rasa. Karena selama ini dari Ridho itu menantunya dari Pak
Amin Rais begitu ya, dia menyambung kepada yang non Muslim sekalipun begitu. Hmm. Ini kan partainya lebih apa ya didirikan karena nuansa keadilan gitu kan. Mereka apa ketidakadilan yang terjadi begitu Mas Ya, Hersu. Nah ini saya cut saja langsung ya ke ya. postingan dari Caimin kemarin. Ini menarik sekali ya. Jadi di situ yang diposting oleh Caimin adalah sebuah foto. Ini di akun official dari Caimin, namanya Caimin Now, begitu dan berupa seperti siluet gitu, siluet hitam yang tidak menampakkan dengan jelas mimik muka dari Anies maupun Caimin. Tapi jelas terlihat itu adalah foto dari Caimin dan Anies dan di situ Caimin gitu Mas Hersu dia menulis kami saling mengerti dan memahami kondisi begitu kan. Ini menarik sekali apa yang ditulis oleh Caimin karena ini seperti menanggapi tulisan dari Anies. Dia mengatakan, "Kami saling mengerti dan memahami kondisi dan keadaan masing-masing. Kami tahu ada kaidah muqaddamun. Semoga Allah meridhoi kita semua dan sebagai latar belakang musiknya itu adalah Yalal Waton." jadi ini iya, ya, karena dia dari NU begitu ya, ya tentu apa namanya nyambung. Tapi apa yang kemudian ditulis oleh para pendukung Caimin itu bikin terharu Mas Hersu, karena mereka seperti memahami ya posisi dari Caimin. Mereka juga mengatakan bahwa ini Caimin sama saja dengan mengakui secara tidak langsung bahwa PKB juga tersandera begitu. Jadi mengkonfirmasi bahwa Anies kan mengatakan bahwa ya usulan dari para pendukung Anies bahwa sebaiknya dia masuk ke partai-partai, tapi dia menjawab bahwa ya sekarang semua partai itu tersandera. Jadi ini seperti semacam konfirmasi dari Caimin gitu postingannya ini. Ada juga yang apa namanya menuliskan benar kata Pak Anies semua partai tersandera. Mudah-mudahan Pak Anies segera dirikan partai politik. Ini sudah banyak yang dukung loh Pak Anies. Semoga ke depan Gus Imin sama Pak Anies bisa berjalan bersama. Mereka dari postingan daripada apa jawaban daripada pendukung Anies ini jarang sekali yang menghujat Caimin untuk soal ini begitu. Mereka justru memberikan penguatan begitu kepada Caimin dengan posisinya yang seperti sekarang, di mana sekarang dia sedang ada di ujung tanduk ya, karena beberapa hari ke depan kemungkinan ini akan ada muktamar ulang atau semacam muktamar tandingan di Jakarta yang akan diinisiasi sebetulnya oleh PBNU begitu. Jadi ya kita melihat ini sahabat-sahabat Anies sebenarnya walaupun tidak berani terang-terangan seperti Caimin gitu, tapi saya rasa yang lain juga banyak yang apa bersikap sama. Nah, sudah ada juga jawaban dari Pak Jokowi ya Mas Hersu, itu ada di Sekretariat Presiden begitu. Dia mengatakan bahwa saya bukan ketua partai. Apa urusannya saya dituding-tuding tak hanya itu menjegal. Nah, ini ditujukan kepada Ono Surono begitu kan. Jawabannya kepada Ono Surono, tapi kalau kita melihat Pak Jokowi ini sudah siapa lagi yang percaya dengan Ya nggak dengan penting lah, jawabannya udah nggak penting ya. gitu. Iya, betul gitu. Malah justru semakin orang melihat betapa apa ya receh gitu ya pernyataan-pernyataan dari presiden karena apa yang tampak di muka begitu tidak sama dengan apa yang tampak di punggung begitu. Jadi betul-betul jawaban yang tidak konsisten antara perbuatan dengan pernyataan. Iya, saya ingin mengomentari tadi kan yang dikatakan oleh Caimin itu kan sebenarnya kaidah fikih itu ya kaidah fikih yang sebenarnya dari situ kita kemudian tahu bagaimana kondisinya kan dia itu kalau Mhm. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira gimana ya? Menghindari keburukan itu lebih lebih baik daripada mendahulukan melakukan kemaslahatan lah gitu. Jadi artinya dalam kondisi yang dia tahu bersama Anies itu adalah sebuah kemaslahatan, tapi dia menghadapi berbahaya. Jadi yang harus diutamakan itu ya Menyelamatkan. ya Mhm. jadi apa menghindari keburukan dulu karena apa keburukannya ya nggak mau di take over partainya. Jadi kata dia kan nanti Betul. kalau kemudian ngotot seperti itu dan di take over kan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau sementara Mhm. dia menghindari itu menghindari kemudorotan keburukan itu dulu dan kemudian dia bisa menyelamatkan perahu PKB itu kan nanti ke depan akan jadi bisa bermanfaat. Kira-kira itu kaidah yang diisyaratkan oleh Caimin dan saya kira Anies paham soal itu ya soal kaidah fikih semacam itu gitu. Iya, karena sebetulnya percakapan antara Anies dengan Caimin ini tidak pernah terputus dan itu diakui oleh orang-orang dari PKB sendiri Ya. begitu dan kalau Caimin bisa menyelamatkan partainya ya kurang lebih ini ada harapan bahwa nanti mereka akan bisa berjalan Ya. bersama lagi di masa depan Ya. begitu. Oke. Kita
lompat saja ya Mas Iya, Hersу ke trending topik ini soal Nah, Gibran dan Gibran nih, Kaskus. ini saya jujur aja, saya bingung itu mengikuti fenomena Gibran itu. Kaskus itu kan, ingat saya zaman dulu itu udah zaman batu banget kan. Sekarang orang nggak ada yang main kaskus, kenapa tiba-tiba muncul lagi gitu loh. Iya, jadi sebetulnya masih ada, tapi kan orang sekarang sudah aplikasikan masih udah Iya. banyak sekali. Ini kan zaman-zaman Friendster gitu ya Mas Hersu, zaman-zaman belum ada Instagram, belum populer begitu kan. Tapi ya memang itu ya. Jadi Kaskus ini kan semacam forum diskusi, sama dengan kalau selain Kaskus dulu ada Detik Forum juga begitu ya. Detik membuat forum dan kemudian orang-orang mengapply dan berdiskusi lah di situ. Tapi kalau Kaskus ini memang lebih populer lah pada saat itu Mas Hersu. Nah ini menjadi sorotan banyak pihak kan, makanya menjadi trending topik begitu di X terutama Mas Hersu. Walaupun di Instagram di mana-mana ini juga ramai dipercakapkan. Ini saya mengambil saja salah satu contoh begitu Mas Hersu. Kita juga bisa melihat di berbagai akun yang ada di X kita tulis Gibran itu sudah muncul ya karena memang dia menjadi trending. Ini apa sih yang dipercakapkan oleh Gibran? Ini contohnya seperti ini. Ini untuk tadi yang saya katakan bahwa pada tahun 2009, 2010, 2011 itu dia masih memakai akun yang lain yaitu Raka Gnarly. Namanya Raka Gnarly. Nah, Raka Gnarly ini juga memposting banyak sekali ya Mas Hersu. Postingan ini memang Gibran ini senang bercakap-cakap rupanya kalau di media sosial. Nah, Raka Gnarly ini kemudian pada tahun 2013 sekitar itu dia lupa passwordnya sehingga kemudian dia membuat akun baru bernama Fufu Fafa. Nah, ini cara kita untuk mengkonfirmasi benar nggak sih kalau ini Gibran. Jadi situ ada jejaknya di mana Gibran kemudian dengan akun Fufu Fafa itu dia mengunggah seperti ini Mas Hersu, Prime ID Raka Gnarly, tapi lupa password, nggak bisa login, jadi dia tidak bisa buka lagi. Kemudian namanya Raka, memang nama di Kaskus itu orang sering memanggil dia sebagai Raka, dan di Twitter dia mencantumkan akun Twitternya yaitu RKG BRN yaitu Raka Gibran. Jadi sudah terkonfirmasi ya. Ini konfirmasi pertama bahwa ini betul adalah akun Gibran, bukan jadi-jadian begitu. Nah, di sini salah satunya dia apa namanya? Ada yang mengomentari soal itu tadi. Misalnya ini akun Yungwari begitu. Dia menulis seperti ini Mas Hersu. Ini pada bulan Juli 2012. Surem jadi ngartis begitu. Ini loh Raka anaknya Jokowi. Kalau Aji tahu kelakuannya di Kaskus bagaimana. Jadi dia rupanya mengetahui kelakuan Gibran, tulisan-tulisannya di Kaskus. Tahun 2012 itu artinya Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta ketika itu begitu. Ini di-spill oleh temannya pada tahun 2012. Nah, kemudian ada jejak yang lain lagi Mas Hersu. Jadi biasanya kalau di Kaskus itu ada postingan siapa atau quote-nya siapa, quote tulisan ya, kemudian dikomentari. Nah, ini komentar dari Gibran. Ada sebuah quote yang dia komentari seperti ini. Quote-nya itu berasal dari Alvin Drop Dead. Nah, dia menulis, Vin, lo kuliah di mana? Gue di MDIS. Dia mengatakan seperti itu. Berarti terkonfirm ya, tahun 2009 itu dia adalah mahasiswa dari MDIS seperti yang kita tahu selama ini. Jadi adalah Gibran yang itu. Saya rasa karena MDIS ini kalau kita lihat profilnya Mas Hersu, itu adalah universitas atau perguruan tinggi dengan ranking ke-46 dari 55 perguruan tinggi yang ada di Singapura. Jadi ini rankingnya rendah ya. Paling bawah ya, bawah rendah ya gitu ya. Termasuk 10 yang terendah begitu. Nah, sementara kalau rankingnya di Asia itu ranking ke 8.985. Jadi saya sebagai mahasiswa di sana tidak mungkin ada mahasiswa dari Indonesia lainnya ya bisa jadi tapi tidak saya rasa kecil sekali kemungkinannya ada nama Gibran yang lain begitu. Jadi ini confirm tulisan tadi adalah tulisan dia karena dia mengaku dia mahasiswa MDIS. Nah, apa iya, ini agak mengherankan juga sih. Ini kita bahas sedikit saja. Kenapa dia memilih MDIS ya Mas Hersu? Apakah tidak diterima di tempat yang lain? Ini akan menjadi presiden kita loh. Sementara di Indonesia mimpi dulu, dia nggak mimpi kalau dia membayangkan dia mau jadi presiden gitu. Dia kasihkan itu. Ini kan kira-kira kalau di Amerika di mana kamu kuliahnya? University of Riverside gitu ya. Rupanya di pinggir sungai kalau Girly ini kan gitu ya. Iya, ini dan kemudian apa ya?
Di Indonesia saja begitu kan, peringkatnya itu di, apa namanya, perguruan-perguruan tinggi yang besar itu kan di bawah 1.000 banyak sekali, Yes. untuk seluruh dunia, bukan di Asia ya. Ya, ya. Peringkat untuk seluruh dunia banyak yang, apa, 100 sekian, 200 sekian, 500 sekian begitu, itu Hmm. banyak sekali. Apalagi kalau di Asia. Di Asia kita, bisa belasan, bisa puluhan begitu Mas Irsu. Ini di Asia saja 8.900 ini. Luar biasa pilihan dari Gibran ini. Nah, di sini kemudian ada lagi yang lain, jejak digital yang lain, saya bacakan saja nih Mas Hersu. Ini sambil saya perbesar, tulisannya kecil-kecil ya. Saya membuka dari akun-akunnya. Jadi di situ misalnya nih, tulisan-tulisan recehnya pada tahun 2010. Ada yang menulis Tribun Duduk Festival Berdiri. Itu kan memang kalau di apa namanya, Nonton platform konser ya. itu, iya, ibaratnya dia nonton, tapi dia tidak menjelaskan itu, hanya menulis saja bahwa Tribun Duduk Festival Berdiri. Ditanggapi oleh Gibran, tribun sama dengan membosankan, festival bisa grepe-grepe begitu. Jadi Mesum banget ada, ini anunya ya, di cara ya, berpikirnya. kalau saya bayangkan pada tahun itu, kalau sekarang dia 39 mau ke 40 begitu ya, dia mungkin sekitar usia 24 sampai 25 tahun lah ini. Kalau di Berarti udah situ cukup matang ya harusnya usia segitu ya. sangat matang Mas Hersu. Iya, usia segitu kan udah kerja kalau di Indonesia, karena banyak sekali Mas Hersu, anak-anak sekarang itu lulusnya usia 21 menjelang 22, Ya, 22 begitu ya. Kalau agak terhambat ada yang 23, dan usia 25, 24 itu mereka bahkan sudah karirnya cukup matang begitu. yes, banyak. Ada yang jadi asisten manajer apa dan sebagainya begitu. Jadi ini apa, agak membingungkan ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu, di salah satu media itu saya dikatain apa, anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Dan ada lagi yang lainnya, ini saya agak cepat saja. Ini ada yang menulis sebuah postingan, mana mungkin cewek genetik unggul mau sama pribumi miskiner tukang kredit. Ini kenapa ya dia menulis seperti ini? Tapi dikomentari sama Gibran ini dengan menyebut nama dari alat vital atau alat kelaminnya sendiri, yang dia menyebut lebih gede bray gitu. Aduh, luar biasa ini. Ini calon apa? Calon presiden. Orang lagi sekarang mungkin lagi ngenes banget mikirnya, kok orang yang begini bisa dipilih jadi wakil presiden gitu ya. Calon wakil presiden yang kalau terjadi sesuatu dengan Pak Prabowo dia akan menjadi presiden kan. Kemudian yang lainnya, ini kepada saat dia sudah ngerti politik. Karena ini tweet ini dibuat berikutnya, ini dia mengomentari sebuah judul Mas Irsu. Ada mesin detektor hingga parkir khusus tamu rumah Prabowo di Kartanegara. Ya, kita pernah ke rumah Pak Prabowo juga dulu ya. Dan di situ memang ada mesin, kalau kita mau ke istana, kita mau ke DPR, kan memang biasa itu, sudah puluhan tahun itu bekerja. Ada mesin detektor, kita melewati itu begitu. Di rumah Pak Prabowo juga seperti itu, tapi sebetulnya banyak kantor-kantor juga memperlakukan itu. Dia mengomentari seperti ini, wek presiden jadi-jadian gitu. Waduh, Pak Prabowo ini tahun 2009 sih ya, 2019 maaf. Kemudian komentar yang lainnya, ini seperti ini Mas Irsu, dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa, usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet gitu. Dia menjawab Wowoland City of Kampret. Jadi Wowoland City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo, kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya, sering disebut itu kalau di oleh netizen. Kemudian ada judul dugaan tim mawar dibalik kerusuhan 22 Mei. Prabowo Sandi ngaku nggak kenal. Kasihan Lowo katanya. Kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan, ini adalah Pak Kiflan Zen, tembak Luhut Wiranto BG Goris. Dia menulis lagi, mampus Lowo. Aduh, luar biasa. Real count 84%, ini 13 provinsi yang dimenangi Prabowo. Komentarnya adalah provinsi terbelakang. Jadi ya, siapa yang yang pada tahun 2019 lalu provinsinya menang memilih Pak Prabowo, itu disebut sebagai provinsi terbelakang. Dan ada lagi yang lainnya Mas Hersu, Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap saya. Itu yang dibuat di Sahid ketika itu dia menyatakan itu. Ya, kata Gibran,
wek-wek depresi katanya. Jadi dia dalam keadaan depresi membuat surat wasiat. Ada lagi judul, guru ngaji ini melecehkan 20 gadis dan dikomentari oleh Gibran, pasti pendukung Prabowo. Luar biasa. Pasti pendukung. Ini lagi. Situng KPU 50%. Begini peta suara Jokowi versus Prabowo di 34 provinsi. Kalah Lowo. Dan memang Pak Prabowo kalah ketika itu. Asisten pribadi sebut Prabowo bisa bicara dengan nyamuk dan semut. Suruh gabung Avengers aja katanya. Ini sebuah film Avengers begitu ya. Yang dia memang kita tahu Pak Prabowo ini kan tidak mau membunuh binatang di rumahnya. Kalau semut gitu dia bilang, semut kamu pergi ya dari sini, jangan ganggu saya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi keras kepala Prabowo dan siasat di balik klaim menang Pilpres. Ditulis oleh Gibran, tenang, masih punya Anthony Leong, Chinese Medan, konsultan buzzer di medsos, pakar hoax, dan komandan bot kampret di Twitter. Suara Haikal Hasan dan Anthony Leong. CMIW, ya mungkin ini maksudnya adalah correct me if wrong, kalau maaf kalau itu salah gitu. Kemudian ini ada angka dan juga ada huruf. Mungkin ini dulu ada semacam password dari kalau kita masih menggunakan BlackBerry ya Mas Hersu, sepertinya sih itu begitu. Nah, ini masih ada lagi. Ini kita tuntaskan ya Mas Hersu karena ini menarik begitu. Ada lagi dia menulis-nulis tentang, saya tidak tahu ini kelompok apa, komunitas Mahu atau apa, karena dia menjawab seperti ini, cintailah produk dalam negeri Mahu. Mahu itu setahu saya singkatan dari manusia homo atau gay begitu ya, sebagai Mahu. Wah, toge banget kan gitu, dia juga mengomentari postingan orang lain seperti itu. Banyak Mahu di tweet ini katanya. Kemudian ada yang bisa saya bantu, itu jawabannya ketika ada yang menulis, minta Raka Piera lah, paling disuruh, ini nggak layak, jorok gitu ya. Kasihan, nah mengomentari ada foto dari, jadi di Kaskus ada foto dari anak dari Pak Prabowo gitu, Mas Didit itu, dan kemudian oleh Fufu Fafa alias Gibran dikomentari, kasihan capres yang anaknya fashion designer homo, katanya seperti itu. Ada lagi juga komentar dari Fufu Fafa ini, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Memang saya dalam percakapan offline sering ada saya mendengar seperti itu pada orang-orang tertentu ya, seringnya memang orang yang sinis begitulah kepada keadaan situasi keluarga dari Pak Prabowo. Tapi ketika ini dituliskan di medsos yang begitu sangat terbuka, siapapun bisa membaca, dan ini ditulis oleh seorang anak presiden, sangat-sangat tidak layak loh Mas Hersu. Benar-benar bisa menempatkan dirinya dan tidak sepadan dengan usianya. Kalau ini 2019-2018 itu kan usianya sudah lebih matang lagi begitu. Sudah 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu mungkin berarti sekitar usia 33-34. Tidak layak banget kalau dia tidak tahu situasi ini. Kemudian di situ juga ada lagi mengomentari Pak Prabowo, tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Luar biasa Mas Gibran, Mas Samsul, ini belimbing wuluh. Dan kemudian di situ saat ini ya Mas Hersu, mungkin karena melihat postingan atau melihat trending topik itu, memang Tangkap Mulyono itu masih gencar, naik turun, kemudian Gibran dan Kaskus ini juga muncul terus. Sekarang sepertinya ada bot atau robot begitu yang kemudian mendominasi untuk trending begitu ya, sehingga yang Gibran, yang Tangkap Mulyono itu turun. Antara lain itu adalah langkah ke depan kerja Prabowo. Ini salah satu visi misi mungkin ya, visi misi dari Prabowo. Pastikan jaga persatuan rakyat, lawan hoax dan sebagainya. Jadi ada upaya gitu untuk menghapus suara dari rakyat atau ungkapan-ungkapan atau spill dari masyarakat gitu. Yes. Oke, itu memang prihatin juga ya. Saya nggak membayangkan kalau Pak Prabowo tahu tulisan-tulisan semacam itu ya. Jadi pasti ilfil deh gitu ya. Walaupun tadinya ngomong bahwa nggak salah kan pilihan saya gitu Pak. Kalau tahu begitu pasti akan ilfil. Oke, tapi pindah kita ya berkaitan dengan soal Kaisang dan juga Bobi Nasution ya Mbak. Saya kira ini kan dari satu paket karena ini kaitannya dengan KPK kan Mbak Agi ya.
Betul, dan terutama karena ini anak-anaknya Pak Jokowi atau anak Pak Mulyono begitu kan. Apa saja yang mereka kerjakan dan profil dari mereka. Jadi ini berkaitan Mas Hersu dengan KPK yang mengatakan bahwa Kaisang itu tidak wajib lapor untuk dugaan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara. Ini beberapa judul yang menarik saya bacakan saja bahwa KPK tak wajibkan Kaisang Pangarep lapor sewa jet pribadi. Dia bukan penyelenggara negara. Kemudian ada dari Tempo, dia menulis Kaisang tak wajib lapor dugaan gratifikasi. KPK kalau merasa ada konflik of interest bisa melapor begitu. Kemudian ada juga penjelasan KPK soal Kaisang tak wajib lapor dugaan gratifikasi terkait. Jadi ini memang sudah fix begitu ya pernyataan dari KPK seperti itu begitu. Nah, apakah kalau seandainya ada anggota keluarga dari Pak Jokowi yang lainnya begitu dan dia terbukti sebagai penyelenggara negara, apakah KPK akan memeriksa? Begitu kan pertanyaannya. Nah, ini kemudian dijawab oleh netizen dengan mengunggah begitu Mas Hersu bukti bahwa ternyata Bobby dan juga Kahiyang itu ternyata juga pernah menaiki pesawat jet begitu. Dan pesawat jetnya itu terindikasi adalah milik pengusaha besar di Medan. Dan orang yang sama itu juga terindikasi memiliki tambang begitu dan terkait dengan kasus korupsi tambang yang ada di Konawe terkait dengan PT Timah yang sekarang juga masih terus bergulir Mas Hersu. Jadi di sini apa sih yang ini kita bisa lihat ini gambarnya ya Mas Hersu ini di spill ini banyak sekali di Twitter dan jadi lumayan trending juga menjadi viral juga ada yang akun Murtadawan misalnya dia mengatakan ternyata nggak hanya Kaisang tahun lalu Bobby dan keluarga pun naik private jet milik konglomedan ACG ini masuk gratifikasi atau bukan nih KPK Bida menanyakan dengan menyentil KPK dan di situ ada foto-foto dari Bobby, Kaisang dan juga para ajudan gitu ya. Iya sama, mereka juga membawa tentengan-tentengan begitu Mas Hersu. Begitu pula dengan pesawatnya terlihat sangat jelas ada di latar belakang dan di situ disebutkan bahwa foto tersebut diambil pada bulan Februari 2023 sekitar tanggal 18 sampai dengan 20 di Bandara Expolonia yang sekarang namanya adalah Lanut Suwondo. Begitu. Nah, kemudian gara-gara unggahan itu ada netizen lain yang kemudian juga ikut men-spill gitu, ikut mengungkap fakta yang lain. Dia menyebutkan bahwa pernah tertangkap kamera di Bandara Solo pada tanggal 11 Desember 2022. Ini dituliskan oleh akun Yosi. Nah, di situ juga ada gambarnya Mas Hersu dan juga data flight-nya begitu ya. Nah, kemudian dijawab lagi oleh Murtadawan, Desember 2022 itu kalau nggak salah pernikahannya Kaisang. Jadi rupanya mereka dari Medan menaiki dugaannya menaiki pesawat tersebut ya, private jet tersebut untuk menghadiri pernikahan dari adiknya. Nah, eh, di sini kemudian ada Alvin Lee, ini pengamat penerbangan, ini menarik. Kemudian dia melengkapi fotonya beserta dengan data-datanya. Jadi data-data dari private jet tersebut. Seperti yang misalnya aircraft Embraer Legacy 650. Ini namanya mungkin ya. Embraer Kemudian itu jenis pesawat itu ya. jenis Itu pesawatnya. ya atau merek ya apa produk pesawat itu kan Embraer kalau nggak salah di Brazil itu ya. Ya, terus kemudian ada type code-nya, gitu kode type-nya, serial number-nya, ada airline-nya, itu betul ini private owner, jadi ini bukan komersil dan country of registration-nya ada di Cayman Island ya, kita tahu Cayman Island itu ya, surga buat para penunggak pajak, juga apa tempat pencucian uang gitu ya, seringkali berkaitan dengan itu di Cayman Island. Ya, ini menarik karena kalau Kaisang dibilang bahwa dia bukan penyelenggara negara, nah kalau Bobby apa? Tapi kita mesti kritisi juga karena ada kasus juga kan, pasti orang masih ingat soal pejabat bea cukai ya, yang anaknya juga anaknya yang flexing juga kan, kemudian dari situ kemudian bapaknya yang dicokok kan. Jadi apa bedanya gitu antara kasus ini gitu kan? Periksa Pak Jokowinya gitu ya. Kan mestinya begitu kalau siapa sih namanya Adi Pramono atau siapa yang di Makassar kalau tidak salah ya. Itu kan juga kasusnya dimulai dari anaknya yang flexing kan segala macam gitu kemudian ditelusuri gitu. Jadi ya memang seperti saya sebut tadi nggak usah berharap terlalu banyak lah dari KPK. Tapi kan ini zaman peralihan, saya kira jangan terus saja dilakukan penelusuran semacam itu. Nanti saya kira akan berguna untuk tahun-tahun mendatang ketika rezim sudah berganti. Gitu.
Iya, iya, betul Mas Ersu. Dan ini masih ada akhirnya terungkap ya sama seperti yang Kaisang kemarin akhirnya terungkap ini, terungkap itu milik dari Gang Ye, dia pengusaha besar yang ternyata pemilik dari Shopee dan sebagainya. Di sini juga ada spill yang lain Mas Ersu. Menurut si Murtadawan ini dia mengatakan bahwa dapat info kalau ada orang kepercayaannya BN, ini Bobi Nasution ya, dititip sebagai komisaris di ACG, inisialnya AJP. Nah, kemudian ada yang menanyakan, apa sih ACG itu siapa? Dia menjawab bahwa ACG adalah Asyang Capital Group. Gitu. Jadi ini nama grupnya ada Asyang Capital Group. Kemudian AJP itu dia menyebutkan nama panjangnya, yaitu nama seorang caleg DPR RI dari Gerindra yang lolos Pileg 2024 untuk dapil Sumut 1. Nah, saya sudah juga mencari tahu soal AJP ini, ternyata dia adalah ketua umum dari HIPMI begitu Mas Hirsu. Dan kita tahu bahwa ya mungkin dekat dengan Bobi karena Bobi pun akan ada di dalam struktur HIPMI kalau tidak Yes. wakil ketua begitu. Jadi untuk HIPMI Medan gitu ya. Nah, kemudian di situ juga disebutkan untuk yang Asyang Capital Group itu tadi Mas Hirsu, namanya juga masuk ke dalam grafik konsorsium 303 yang pernah Judol viral ya? sebagai ya, untuk judol yang pernah viral sebagai kelompok Medan, yaitu bos-bos judol yang setoran ke oknum petinggi Polri, salah satunya Apin BK. Jadi ini si Asyang ini adalah teman dari Apin BK yang ditangkap di Malaysia pada pertengahan Oktober 2022. Nah, kemudian disebutkan juga di situ ada beritanya, Mas Hersu. Jadi Asyang atau Rusli Ali nama aslinya ini adalah konglomerat dari Medan, pemilik Capital Building, yaitu bagian dari Capital Group itu tadi. Ada sebuah berita dari Liputan 6. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi sempat ramai di media sosial nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ini rupanya bersangkutan dengan kasus sekitar 2 tahun lalu ya Mas, kasus Sambo itu begitu, di mana kemudian setelah kasus Sambo terkuak, kemudian konsorsium 303 terkuak apa dan sebagainya begitu. Dan Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi dalam grafik konsorsium 303. Nama Kabareskrim Polri diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan, yaitu Apin BK dan Asyang alias Rusli Ali. Nah, itu adalah pemilik dari pesawat jet tadi yang ditumpangi oleh Bobi, dugaannya demikian. Apin sendiri ditangkap di Malaysia, terus kemudian Apin BK diperiksa di Bareskrim Polri begitu. Jadi ini memang dari Asyang itu tadi juga Mas Herzu atau ACG-nya, kalau kita melihat ke belakang sekitar 1 tahun belakangan ini adalah nama juga yang terkait dengan dugaan korupsi dari izin usaha tambang yang berkaitan dengan PT Timah. Dan ini ada sekitar berapa ya? Sudah banyak yang sebetulnya sudah pidana begitu. Nah, tapi si ACG atau Asyang ini sampai sekarang ini belum tersentuh gitu. Yes, oke. Tapi nggak apa-apa ya kalau toh sekarang misalnya para netizen buka-buka dan kemudian nggak ada tindak lanjuti apapun oleh KPK, tapi tetap saja berguna itu data-data dikumpulkan dia. Betul. Yes. Ya, iya, karena kalau tidak berlaku sekarang, ini kan bisa diperiksa sesudah Pak Jokowi nanti mundur begitu ya. Dan kalau nggak juga katanya sampai kapanpun dia bisa ditagih di akhirat kok. Gitu kan banyak netizen ngomongnya begitu ya. Kalau nggak bisa di dunia gua kejar sampai akhirat gitu. Nggak taunya nanti sama-sama ternyata di akhirat sama-sama di nerakanya, repot juga kita. Ya. Aduh, luar biasa. Ini baru saya rasa ini baru permukaan gunung es gitu ya yang diungkap oleh netizen gitu. Oke, bagi jangan terlalu lama.